Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Nurrahma Mildaini, salah satu dosen di Prodi S1 Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di Fakultas Psikologi yaitu mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan merupakan salah satu mata kuliah wajib universitas dan merupakan salah satu dari 4 mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan yang diwajibkan oleh PP Muhammadiyah. Mata kuliah Islam Ilmu Pengetahuan akan diberikan pada mahasiswa Fakultas Psikologi semester 5 dengan beban 2 SKS. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan khusus. Adapun sikap, mahasiswa diharapkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Mahasiswa juga diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan dalam ranah akademik dan sosial. Dalam pengetahuan, mahasiswa diharapkan menguasai konsep teoritis hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya, menguasai konsep teoritis psikologi dalam perspektif Islam, serta menguasai konsep dan isu-isu kontemporer dalam psikologi Islam. Adapun keterampilan khusus yang juga diharapkan dalam mata kuliah Islam Ilmu Pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis fenomena psikologi dengan pendekatan integratif antara psikologi dan nilai-nilai Islam. Deskripsi mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Mata kuliah ini membahas secara filosofis dan aplikatif keterkaitan antara Islam sebagai pandangan hidup yang biasa kita sebut dengan worldview dengan pengetahuan khususnya dalam bidang psikologi. Mahasiswa akan diperkenalkan pada kerangka konseptual Islam tentang realitas manusia, tujuan ilmu, sekaligus mengkritisi keterbatasan epistemologi psikologi barat yang cenderung melihat manusia secara parsial. Selanjutnya, isi pembelajaran mata kuliah Islam Ilmu Pengetahuan terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, fondasi filosofi dan konseptual. Bagian ini akan membahas pengantar, adab penuntut ilmu, Islamic worldview, Islam dan ilmu pengetahuan, serta Islamisasi ilmu pengetahuan. Bagian yang kedua akan membahas psikologi dan Islam, ketegangan dan kebangkitan. Bagian ini, mahasiswa akan mempelajari psikologi dan agama, dilema psikologi muslim, kebangkitan psikologi Islam, dan pola-pola pengembangan psikologi Islam. Serta yang ketiga, bagian terakhir, masuk pada bagian yang aplikatif. Mahasiswa akan mempelajari psikologi terapan dalam perkembangan, kemudian psikologi Islam dalam terapan pendidikan, psikologi Islam dalam terapan sosial, psikologi Islam dalam terapan industri organisasi, dan yang terakhir psikologi Islam dalam terapan klinis. Di akhir proses pembelajaran selama 1 semester, saya akan melakukan evaluasi untuk mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan yang mempertimbangkan 3 aspek. Aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Adapun penilaian dan pembobotan sebagai berikut. Untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan bobot masing-masing 25%. Untuk unjuk kerja yang terdiri dari kehadiran di kelas, keaktifan dalam perkuliahan dan presentasi sebesar 30%. Selanjutnya ada penugasan yang diberikan bobot 20%. Demikian sedikit pengantar mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Selanjutnya, saya akan melakukan simulasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu lagi yang insya Allah di tempat yang penuh barokah, di majelis ilmu ini dan di mata kuliah Islam Ilmu Pengetahuan. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Intan sudah sembuh? Alhamdulillah. Aman ya semuanya? Ada yang belum masuk? Ada yang belum hadir? Sudah semua. Oke, sebelum kita mulai kuliah Islam Ilmu Pengetahuan pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, semoga Allah berkahi ilmu yang bermanfaat pada kita. Oke, hari ini kita akan belajar materi yang baru, tapi sebelumnya kita akan sedikit mengulang materi yang sudah kita pelajari pekan lalu. Masih ingat pekan lalu kita belajar apa? Belajar apa? Worldview? Lebih spesifik? Islamic worldview. Ya, pekan lalu kita belajar tentang Islamic worldview. Apa itu worldview? Ada yang masih ingat? Ada yang mau menjawab? Oke, good. Masih banyak yang ingat? Oke, silakan. Islamic itu simpelnya kacamata. Jadi cara pandang kita memandang dunia, bagaimana kita menentukan arah, menentukan hidup, dan cara kita membuat keputusan. Oke, worldview. Jadi cara pandang kita dalam melihat, menilai, memandang dunia. Oke, kalau pertanyaannya lebih spesifik, Islamic worldview. Apa itu Islamic worldview? Oke, silakan. Ada yang mau menjawab lagi? Mau mencoba? Oke, silakan. Islamic worldview itu cara pandang kita sebagai manusia memandang dunia dengan nilai-nilai Islam. Oke, that is point, dengan nilai-nilai Islam. Jadi tentu sebagai seorang muslim, nilai-nilai, keyakinan yang kita miliki sebagai seorang muslim akan sangat mempengaruhi bagaimana kita memandang dunia. Ya, sesama muslim, satu orang dengan orang lainnya bisa jadi berbeda karena memiliki worldview yang berbeda. Tapi paling tidak sesama muslim kita juga punya standar untuk memandang dunia. Ya, standarnya tentu Al-Quran dan hadis. Oke, itu sedikit pengantar tentang materi pekan lalu, ya, tentang Islamic worldview. Jadi worldview, maaf ya, kayaknya saya banyak belibet ini, agak kurang Inggris gitu ya. Jadi worldview itu seperti kacamata yang menentukan bagaimana kita memandang dunia, mengambil keputusan dan menjalani hidup. Ya, worldview dalam konteks ilmu pengetahuan menjadi pijakan kita dalam menilai apa yang dianggap realitas atau kebenaran. Ya, sekali lagi, worldview dalam konteks keilmuan atau ilmu pengetahuan menjadi pijakan kita untuk menilai apa yang dianggap realitas atau kebenaran, tujuan ilmu pengetahuan, dan apa yang bisa dijadikan dasar sebagai ilmu. Kemudian, worldview ini tentu saja sangat penting. Ya, karena tadi kita sudah memahami bahwa worldview itu mempengaruhi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita melihat, bagaimana kita mengambil keputusan, termasuk dalam belajar, termasuk dalam hal-hal yang menjadi dasar dalam ilmu pengetahuan. Oke. Dan tentu saja kita sebagai seorang muslim, dasar atau Islamic worldview yang menjadi salah satu penciri kita dengan worldview yang berbeda, yaitu prinsip tauhid. Jadi dalam ilmu pengetahuan Islam, tauhid ini harus menjadi prinsip atau dasar kita berpijak.
melihat segala sesuatu tidak boleh melenceng, melanggar dari prinsip tauhid bahwa Allah adalah sumber kebenaran. Poinnya itu bahwa Allah adalah sumber kebenaran. Oke, itu sedikit tentang materi pekan lalu yang sudah kita pelajari. Ada pertanyaan untuk worldview? Materi Islamic worldview? Sudah bisa dipahami ya? Oke, kalau begitu kita akan masuk materi pekan ini. Insya Allah kita akan belajar materi Islam dan ilmu pengetahuan. Beberapa hal yang akan kita pelajari. Ada ilmu pengetahuan dalam Islam, sumber ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam, yang ini sumbernya, kemudian perbedaan ilmu pengetahuan Barat dan Islam, isyarat ilmiah dalam Al-Quran. Gitu? Kita akan belajar bersama insya Allah. Yuk, supaya lebih semangat, sekali lagi kita awali dengan membaca basmalah. Kita akan masuk ke ilmu pengetahuan dalam Islam. Ada yang mau membantu saya untuk membaca? Oke, silakan. Ilmu pengetahuan dalam Islam, terutama ilmu berbahasa Arab kalimah artinya tahu. Ilmu dan dari hasilnya disebut dari 780 kali di dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan pentingnya posisi ilmu dalam Islam. Dalam kitab Sahih Bukhari, bab ilmu, kitab Al-Ilmi disandingkan dengan bab iman, kitab Al-Iman. Hal ini menunjukkan hal terpenting dalam komprehensif di dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah ilmu setelah iman. Islam memuliakan dan meninggikan derajat orang yang berilmu. Sistem pemaknaan akan realitas dan... Oke, terima kasih. Bisa dipahami dari slide ini? Jadi dari sini kita bisa memahami luar biasa posisi ilmu di dalam Islam. Kata ilmu saja diulang sekitar sebanyak 780 kali di dalam Al-Quran. Ilmu ya, dari alimah. Secara bahasa, secara etimologi artinya tahu. Jadi luar biasa posisi ilmu di dalam Islam. Ya, kita juga sangat memahami bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang berilmu. Ya, ini juga harus jadi motivasi untuk kita. Ya, salah satu cara untuk Allah meninggikan derajat kita adalah dengan menguasai, memahami ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam. Kita akan lihat di posisi paling atas, ya, seperti sudah saya sampaikan tadi, tauhid menjadi prinsip dalam ilmu pengetahuan seorang muslim. Zat yang alim, siapa zat yang alim? Allah. Ya, jadi yang tertinggi ada Allah di sana. Kemudian kita bisa lihat ada dua pembagian tanda-tanda kebesaran Allah atau ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah. Ayat kita bisa memahami bahwa ayat adalah tanda kebesaran Allah. Ya, ada ayat kauliyah dan ada ayat kauniyah. Ayat kauliyah, qaul, ya, perkataan Allah, firman-Nya Allah yang bisa kita lihat, bisa kita temukan di dalam Al-Qur'an. Kemudian di sisi lain kita juga bisa menemukan banyak ayat-ayat kauniyah. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah, ilmu-ilmu Allah yang bisa kita lihat di alam semesta, di jagat raya ini. Ya, kita juga bisa melihat selain di alam dari hujan, awan, bintang, angin, itu semua ayat-ayat kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, tadi kalau masuk kategori ini masuk dalam ayat-ayat kauniyah. Kemudian di sisi lain kita juga bisa melihat ayat-ayat kauniyah ini dalam diri fi anfusikum, dalam diri manusia. Ya, dalam diri kita, dalam diri teman-teman yang laki-laki, yang perempuan, kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, kita bisa melihat, nanti kita akan membahas lebih dalam, banyak sekali tanda-tanda ilmiah yang disebutkan, isyarat-isyarat ilmiah yang bisa kita temukan di dalam Al-Qur'an. Oke, cukup di sini dulu ya. Kemudian dari ayat-ayat kauniyah ini diinterpretasikan oleh manusia. Begitu juga ayat-ayat qauliyah. Ya, ayat-ayat qauliyah ada Al-Qur'an, kemudian ada juga As-Sunnah, ya, hadis yang juga diinterpret qauliyah untuk
mempelajari sampai pada titik ilmu pengetahuan ini, ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah yang diinterpretasi oleh manusia kemudian menjadi satu bangunan ilmu pengetahuan. Oke. Karena prinsip Allah sebagai zat yang tertinggi, prinsip tauhid dalam membangun ilmu pengetahuan, tentu saja ini yang membuat ilmu pengetahuan di dalam Islam berbeda dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh konsep atau teori-teori di barat. Ya, kita bisa lihat di sini beberapa hal yang prinsipil dari perbedaan ilmu pengetahuan dalam Islam dan barat. Di barat sumbernya panca indera, akal, logika. Jadi sesuatu dianggap benar, sesuatu bisa dianggap bahwa itu adalah ilmu pengetahuan kalau dia sesuai dengan akal, bisa diterima akal. Logis bahasa kita. Jadi kalau nggak logis, misalnya jin gitu ya, kan nggak logis, nggak empiris, nggak bisa dilihat oleh mata, nggak bisa didengar suaranya. Jin bisa didengar suaranya? Oh, itu yang hihihi gitu ya. Ya. Tapi kalau menurut pengetahuan barat itu tidak bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan karena jelas tidak bisa ditangkap oleh indera. Ya, tidak bisa, meskipun menurut kita sebagai seorang muslim kita mempercaya sesuatu yang gaib, ya karena prinsipnya tauhid. Ilmu pengetahuan barat kalau nggak logis dan nggak empiris, tidak bisa dibuktikan dengan panca indera, maka itu tidak bisa masuk dalam standar kebenaran ilmu pengetahuan. Ya, jadi sumbernya harus panca indera, empiris, bisa dibuktikan, dilihat, didengar, dirasakan, dibuktikan, intinya begitu ya. Kemudian harus logis, harus masuk akal. Kalau nggak masuk akal, nggak logis gitu ya. Berarti tidak bisa. Oke, kemudian poin yang lain adalah dalam ilmu pengetahuan barat memisahkan antara agama termasuk hal-hal yang gaib sebagai bagian dari kehidupan. Jadi memisahkan. Yang ada ya alam yang bisa dilihat, alam hari ini yang bisa dibuktikan, dirasakan, gitu ya. Jadi nggak ada sesuatu yang gaib, nggak ada sesuatu yang di luar logika manusia, sesuatu yang di luar jangkauan manusia tidak bisa dipandang sebagai satu kebenaran menurut konsep ilmu pengetahuan barat. Tentu saja hal ini sangat berbeda dengan Islam. Ya, karena sumbernya tauhid, kita juga paham di sana ada iman, ya, iman pada Allah. Allah bisa kita lihat? Bisa kita rasakan? Mungkin iya, mungkin tidak secara langsung. Yang bisa merasakan wilayahnya keyakinan. Keyakinan tidak bisa diukur. Ada laboratorium yang bisa mengukur keyakinan seseorang? Tidak. Tentu tidak ada. Ya, jadi karena sumbernya tauhid, nah ini salah satu hal yang membedakan dengan ilmu pengetahuan barat. Meyakini sesuatu yang gaib sebagai bagian kehidupan dan ilmu pengetahuan. Ya, jadi sesuatu yang gaib itu juga ada dalam kehidupan kita. Mungkin termasuk surga dan neraka. Ya, keyakinan kita pada kehidupan yang akan datang. Ya, ada keyakinan seorang muslim pada surga dan neraka, ada kehidupan setelah kematian. Itu tentu saja mempengaruhi kemudian bagaimana seorang muslim bersikap hari ini. Bagaimana seorang muslim mengambil keputusan, menjaga perilakunya. Karena ada keyakinan-keyakinan, ada nilai-nilai yang dimiliki, ada pengetahuan seorang muslim tentang kehidupan yang akan datang, yang tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa dilihat hari ini. Oke, itu ya. Ini beberapa hal yang membuat Islam dan ilmu pengetahuan barat berbeda prinsipnya. Al-Quran menekankan pentingnya tadabbur atau refleksi, tafakkur, berpikir mendalam. Kita paham Al-Quran banyak sekali memerintahkan kita untuk berpikir. Afala tatafakkarun, tatadabbarun, afala ta'qilun. Ya, memerintahkan kita untuk menggunakan akal kita, luar biasa. Jadi posisi ilmu pengetahuan sangat penting di dalam Islam. Oke, kemudian di poin kedua kita akan membaca bersama. Saya akan minta salah satu untuk membaca. Silakan, Quran surat Yunus. Silakan dibuka HP-nya. Semuanya ada Al-Quran seperti biasa. Saya selalu meminta teman-teman untuk menyimpan program Al-Quran di dalam HP. Yang pertama, Quran surat Yunus ayat 101.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Ada terjemahannya? Katakanlah Nabi Muhammad, perhatikanlah apa saja yang ada di langit dan di bumi, tidaklah berguna. Oke. Lihat. Ternyata tanda-tanda kebesaran Allah yang kita lihat di alam semesta ini ujungnya adalah iman. Jadi ini adalah bukti untuk orang-orang beriman. Jadi sayang sekali kalau kita menuntut ilmu tapi kemudian iman kita tidak menjadi lebih baik. Kualitas keimanan kita ya segitu-gitu doang. Sangat disayangkan. Ya, kemudian satu ayat lagi kita baca, silakan. Ada yang mau membantu saya? Oke, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Lagi akal. Ya, jadi ketika Allah memberkahi kita akal, endingnya tadi supaya iman kita lebih baik, ya, untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini, ya, kalau teman-teman hari ini dalam proses belajar di universitas, ya belajar ilmu pengetahuan, dan ini adalah bagian dari ibadah yang nanti goal akhirnya adalah takwa, meningkatkan keimanan. Jadi melihat semua tanda-tanda yang ada di alam semesta ini adalah bagian dari kebesaran Allah. Oke, jadi ini beberapa poin. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran mendorong umat manusia untuk menggunakan akal secara maksimal, merenungkan ciptaan Allah yang ada di alam semesta, dan mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ibadah. Oke, ini isyarat Al-Quran yang lain yang bisa kita lihat. Ya, nanti ada beberapa buku yang bisa mari kita berburu ilmu. Saya akan membagikan buku ini untuk teman-teman membaca, dan silakan menemukan beberapa isyarat al-ilmiah yang dituliskan di dalam Al-Quran. Bisa dipahami? Oke, nanti silakan dibuka dulu buku-buku ini, ensiklopedi ini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan pada saya. Ada yang mau bantu saya atau mengambil? Mungkin satu kelompok sekitar 2-3 orang. Oke, sudah dibaca ensiklopedinya? Sudah. Bagaimana, menarik? Menarik sekali. Oke. Banyak menemukan isyarat Al-Quran, isyarat keilmiahan Al-Quran di sana? Oke. Ada yang mau sharing sama teman-teman? Silakan, beberapa mungkin yang menemukan isyarat ilmiah di dalam Al-Quran. Oke, silakan. Izin berbagi sedikit insight ya Bu. Ya. Jadi dari yang saya baca di sini, salah satu isyarat ilmiah dalam Al-Quran yang Allah tunjukkan itu penciptaan laki-laki dan juga perempuan. Kenapa sih kok manusia diciptakan berjenis kelamin laki-laki dan juga perempuan? Ternyata berdasarkan pembahasan di ensiklopedia ini, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan itu tujuannya supaya bisa berkembang biak. Jadi supaya manusia itu nggak punah gitu. Karena kalau sampai manusia punah berarti bumi kan nggak ada penghuninya, tidak ada yang memakmurkan gitu. Jadi karena salah satu perintahnya manusia di bumi juga adalah untuk memakmurkan bumi, seperti yang sudah disampaikan Allah dalam Quran surat Hud ayat 11, yang artinya Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Jadi Oke, terima kasih.
kasih insight-nya yang luar biasa. Dari sini kita juga semakin bisa melihat kelebihan ilmu pengetahuan dalam Islam, ada nilai di sana. Nilai kebaikan, nilai moral. Jadi kalau hari ini kita banyak menemukan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ada nilai Allah, ada ajaran Allah yang disalahi, maka tentu saja akan terjadi masalah pada tadi bagaimana akhirnya kita bisa memakmurkan bumi ini. Ya, jadi laki-laki dan perempuan Allah ciptakan berbeda dengan ternyata tujuannya juga luar biasa. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan satu lagi sebelum kita menutup perkuliahan kita. Mungkin dari yang putra? Oke, mau mencoba? Oke, silakan. Oh, boleh saya Bu? Ya. Di sini sedikit berbagi informasi yang sudah saya baca di sini. Ini tentang sidik jari ini. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala itu juga menyebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 34. Dalam ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan bahwa di sini Allah itu menyusun kembali tulang-tulang kita yang telah hancur. Kemudian kita dibangkitkan lengkap hingga jari-jari kita. Sidik jari ini akan tetap kita miliki sampai di akhirat kelak. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sidik jari kita yang kita miliki di setiap umat manusia ini dari kita hidup di dunia sampai kita di akhirat itu kita sidik jari tetap ada. Dan fakta menariknya juga adalah setiap sidik jari orang, bahkan orang itu kembar itu berbeda-beda. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sangat istimewa sidik jari ini. Anak kembar pun semuanya, anak kembar pun berbeda sidik jarinya, dan sidik jari inilah yang kita memiliki banyak sekali pola dasar itu. Oke, terima kasih. Anak kembar ternyata sidik jarinya istimewa. Faiz sepertinya anak kembar, jadi nanti silakan dicek sidik jarinya dengan Fadil sama atau tidak gitu ya. Jadi ini luar biasa, semakin memperkuat keyakinan kita lagi-lagi ketika kita belajar tadi dasarnya wahyu, tauhid, sumbernya dari ilmu dari Allah gitu ya. Kemudian kita membangun ilmu pengetahuan, keyakinan kita pada Allah juga akan bertambah, dan itu goal akhir dari proses kita belajar mencari ilmu pengetahuan. Oke, ini beberapa hal dalam pertemuan ini yang perlu kita ambil kesimpulannya. Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi Islam sebagai agama bukan sebatas ritual, bukan sebatas urusan sholat, puasa, bagaimana kewajiban seorang hamba pada Tuhannya, tapi Islam adalah agama yang menyeluruh, agama yang kamil, agama yang syamil. Kemudian dalam Islam tidak memisahkan antara agama dan ilmu, antara ibadah dan kerja, antara akal dan wahyu, dunia dan akhirat juga tidak dipisahkan di dalam Islam. Kemudian ilmu dalam Islam bagian dari ibadah dan alat untuk mencapai ma'rifatullah. Bukan sekedar alat dominasi dunia, bukan sebatas ilmu pengetahuan, bukan sebatas alat untuk bisa menguasai dunia, mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Ya. Kemudian ilmu dalam Islam berbijak pada tauhid, dan terakhir ajakan saya, mari memahami isyarat ilmiah di dalam Al-Quran, termasuk dalam ilmu psikologi. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membangun psikologi Islam. Bagaimana? Semangat membangun psikologi Islam? Bismillah, itu saja untuk belajar kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa teman-teman pelajari, anak-anakku pelajari pagi hari ini. Kita cukupkan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa Dil buru-buru banget berdoanya? Oke, semoga Allah berkahi ilmu kita, menjadikan ilmu kita bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya silakan dikumpulkan kembali.